Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafian Buninehu. Saya di sini akan membahas materi tentang kolaborasi online. Platform kolaborasi ini adalah platform yang memungkinkan tim untuk bekerja bersama pada proyek seperti Google Doc, Microsoft Teams, atau Slack. Contoh penggunaan platform kolaborasi yang pertama yaitu panggilan video. Zoom dan Microsoft Teams dapat digunakan untuk panggilan video. Yang kedua, pengiriman pesan instan. Slack atau WhatsApp dapat digunakan untuk pengiriman pesan instan. Yang ketiga, manajemen tugas. Trello dapat digunakan untuk manajemen tugas dan visualisasi alur kerja. Yang keempat, berbagi dan menyimpan berkas. Google Drive dapat digunakan untuk menyimpan, berbagi, dan berkolaborasi pada berkas. Yang kelima, pengeditan dokumen kolaboratif. Google Doc dapat digunakan untuk pengeditan dokumen kolaboratif. Platform kolaborasi yaitu aplikasi perangkat lunak yang membantu tim bekerja sama dalam berbagai konten digital. Platform kolaborasi yang baik harus menyediakan saluran diskusi dan manajemen dokumen. Beberapa contoh kolaborasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu berkirim pesan dari aplikasi perpesanan dengan teman. Yang kedua, melakukan panggilan video bersama keluarga. Yang ketiga, melakukan pertemuan daring seperti e-learning menggunakan Zoom meeting. Yang keempat, saling berkirim dokumen pelajaran menggunakan email. Selanjutnya ada konferensi video seperti Zoom, Google Meeting, dan Microsoft Teams memungkinkan tim untuk bertemu secara virtual dan berkolaborasi secara real time. Konferensi video dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti yang pertama, rapat tim. Karyawan yang tersebar di berbagai lokasi dapat berkolaborasi secara efektif. Yang kedua, pertemuan klien. Bisnis dapat terhubung dengan klien dan prospek dari mana saja. Yang ketiga, pelatihan dan webinar. Organisasi dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Yang keempat, wawancara kerja. Kandidat dari berbagai lokasi dapat direkrut. Yang kelima, pertemuan keluarga dan sosial. Teman dan keluarga dapat terhubung, terutama selama acara-acara khusus atau tinggal di tempat yang jauh. Yang keenam, telemedicine. Pasien dapat menghubungi perawat dan dokter dalam keadaan darurat atau situasi rutin. Yang ketujuh, konsultasi. Profesional seperti penasihat keuangan, terapis, tutor, dan pengacara dapat melakukan konsultasi langsung dengan klien. Papan pesan. Platform seperti Trello, Asana, atau Jira memungkinkan tim untuk melacak tugas, berbagi informasi, dan berkomunikasi satu sama lain. Kolaborasi papan tulis online dapat digunakan untuk bertukar pikiran, menyampaikan presentasi, atau membuat coretan bersama. Beberapa contoh papan tulis online yaitu seperti Canva dan Google Jamboard. Berbagi file. Layanan seperti Google Drive, Dropbox, atau OneDrive memungkinkan tim untuk berbagi dan dokumen secara mudah dan aman. Contoh penggunaan berbagi file melalui Google Drive adalah yang pertama, berbagi file dengan peserta rapat, berbagi file dengan grup, dan melampirkan file dari Google Drive ke Gmail. Wiki adalah platform online yang memungkinkan tim untuk membuat berbagai informasi secara kolektif. Wiki dapat digunakan dalam berbagai konteks seperti dalam bisnis, organisasi, dan di kelas. Di kelas, wiki dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti yang pertama, membuat kalender kegiatan kelas. Yang kedua, membuat tugas dan proyek. Yang ketiga, membuat pameran karya siswa. Yang keempat, membuat paparan diskusi dan dapat berkontribusi. Forum online. Forum online memungkinkan tim untuk berdiskusi tentang topik tertentu dan berbagi ide dengan orang lain. Forum online adalah situs yang memungkinkan pengguna untuk bertukar pikiran secara daring.
Forum online dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti yang pertama membantu siswa meninjau materi sebelum ujian atau tugas. Yang kedua, berdiskusi tentang materi pelajaran sebelum masuk kelas. Yang ketiga, membahas topik akademis seperti pendidikan, pilihan universitas, dan saran karir. Yang keempat, bertukar saran dan pengalaman tentang pengasuhan anak, kehamilan, dan keperawatan anak. Komunitas online. Komunitas online seperti Reddit, Facebook Group, dan LinkedIn Groups memungkinkan tim untuk terhubung dengan orang yang memiliki minat yang sama. Komunitas online dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti yang pertama yaitu membangun merek. Komunitas online dapat membantu membangun kesadaran merek, mendorong keterlibatan audiens, dan mendapat umpan balik. Yang kedua, meningkatkan loyalitas pelanggan. Komunitas online dapat membantu pelanggan mengajukan pertanyaan, memberikan jawaban, dan mendiskusikan hal-hal terkait merek. Yang ketiga, membangun komunitas belajar. Komunitas online dapat menjadi ruang kolaboratif bagi pelajar dan siswa untuk mengajukan pertanyaan, mendiskusikan ide, dan menerima umpan balik. Yang keempat, membangun komunitas ahli. Komunitas online dapat menjadi tempat bagi para profesional senior hingga direktur untuk menjelajahi lanskap pembelajaran dan karir. Selanjutnya ada platform pembelajaran online. Platform pembelajaran online seperti Coursera, Udemy, atau Khan Academy memungkinkan tim untuk belajar bersama dan mengembangkan keterampilan baru. Contoh platform pembelajaran online itu seperti Coursera, platform pembelajaran online yang menawarkan berbagai kursus dari universitas terkemuka di seluruh dunia. Yang kedua ada Udemy, platform pembelajaran online yang menyediakan kursus dalam berbagai bidang seperti bisnis, teknologi, dan seni. Yang ketiga ada Khan Academy, platform pembelajaran gratis yang menyediakan materi pelajaran untuk semua tingkat pendidikan, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Yang keempat ada Duolingo, platform pembelajaran bahasa gratis yang menawarkan cara yang menyenangkan dan interaktif untuk belajar bahasa baru. Yang kelima ada Ruang Guru, platform pembelajaran berbasis teknologi yang menyediakan kelas virtual, platform ujian online, video pelajar berlangganan, dan konten pendidikan lainnya. Platform pembelajaran memiliki banyak contoh penggunaan tergantung pada tujuan pembelajarannya. Berikut beberapa contohnya seperti pendidikan formal, universitas. Platform pembelajaran dapat digunakan untuk menyediakan kelas online, bahan kuliah, tugas, dan ujian. Di sekolah menengah, platform pembelajaran dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh, memberikan materi pelajaran, dan melacak kemajuan siswa. Di sekolah dasar, platform pembelajaran dapat digunakan untuk permainan edukatif, kuis interaktif, dan materi pelajaran yang menarik. Platform profesional perusahaan, platform pembelajaran dapat digunakan untuk melatih karyawan, meningkatkan keterampilan, dan mengembangkan karir. Organisasi, platform pembelajaran dapat digunakan untuk melatih anggota, meningkatkan pengetahuan, dan berbagi informasi. Yang selanjutnya, pembelajaran pribadi, bahasa asing. Platform pembelajaran dapat digunakan untuk belajar bahasa baru dengan kursus interaktif, latihan berbicara, dan materi audio visual. Selanjutnya, keterampilan baru. Platform pembelajaran dapat digunakan untuk belajar keterampilan baru seperti desain grafis, pemrograman, atau fotografi. Pembelajaran berbasis proyek. Proyek penelitian. Platform pembelajaran dapat digunakan untuk mengelola proyek penelitian, berbagi data, dan berkolaborasi dengan tim. Proyek bisnis. Platform pembelajaran dapat digunakan untuk mengelola proyek bisnis, berbagi informasi, dan mengkoordinasi tugas.
Keunggulan platform pembelajaran. Yang pertama, aksesibilitas. Platform pembelajaran dapat diakses dari mana saja dan kapan saja, memungkinkan pembelajaran yang fleksibel. Yang kedua, interaktivitas. Platform pembelajaran menyediakan konten interaktif seperti video, kuis, dan simulasi yang dapat membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan efektif. Yang ketiga, personalization. Platform pembelajaran dapat dipersonalisasi untuk memenuhi kebutuhan individual siswa, menyesuaikan kecepatan pembelajaran dan konten. Yang keempat, pelacakan kemajuan. Platform pembelajaran membantu melacak kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang bermakna. E-commerce. Platform e-commerce seperti Shopify dan Etsy memungkinkan tim untuk menjual produk atau layanan mereka secara online. E-commerce adalah kegiatan jual beli online yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui marketplace, internet banking, SMS banking, TV kabel, dan internet provider. Berikut ini adalah beberapa contoh penggunaan e-commerce. Yang pertama, business to customer. Perusahaan menjual produk secara langsung kepada konsumen tanpa perantara. Contohnya Tokopedia, Shopee, Traveloka, Tiket.com, dan Blibli. Customer to customer. Konsumen menjual produk atau layanan kepada konsumen lain melalui platform daring. Contohnya OLX, eBay, Craigslist, dan Postmark. Customer to business. Situs web yang memberikan keahlian kepada perusahaan yang membutuhkan freelancer. Contohnya Freelancer dan Upwork. Business to public administration. Situs dan yang menyediakan perangkat lunak untuk mendukung bisnis dan lembaga pemerintah. Implementasi kolaborasi online dalam pembelajaran. Itu yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa. Tasi kolaborasi online memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Mereka dapat berbagi ide, berdiskusi, dan memberikan umpan balik kepada teman sebaya yang pada gilirannya meningkatkan motivasi dan semangat belajar mereka. Yang kedua, memperkaya pengalaman pembelajaran. Tasi kolaborasi online memungkinkan siswa untuk belajar dari berbagai perspektif dan sumber daya. Mereka dapat bekerja sama dengan siswa dari berbagai latar belakang, budaya, dan tingkat kemampuan yang memperluas wawasan dan pemahaman mereka tentang topik yang mereka pelajari. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berkolaborasi. Kemampuan berkolaborasi sangat penting dalam dunia kerja modern. Tasi kolaborasi online memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan mereka dengan bekerja sama dalam proyek kelompok, memecahkan masalah bersama, dan berbagi tanggung jawab. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Tasi kolaborasi online dapat membantu guru dalam mengelola kelas yang lebih besar dan memberikan pembelajaran yang lebih personal. Platform online memungkinkan guru untuk berbagi materi pembelajaran, memberikan tugas, dan memantau kemajuan siswa secara lebih efisien. Meningkatkan kreativitas dan inovasi. Tasi kolaborasi online mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Mereka dapat berbagi ide baru, mengeksplorasi berbagai perspektif, dan mengembangkan solusi inovatif untuk masalah-masalah yang dihadapi. Memperluas jangkauan pembelajaran. Tasi kolaboratif online memungkinkan siswa untuk berkolaborasi dengan siswa lain dari berbagai latar belakang dan lokasi geografis. Ini membuat peluang untuk belajar dari pengalaman dan perspektif yang berbeda, memperluas wawasan dan pemahaman mereka, menyediakan fleksibilitas dan aksesibilitas. Tasi kolaborasi online memungkinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan mereka sendiri, sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Siswa yang berkebutuhan khusus
atau yang memiliki keterbatasan fisik dapat berpartisipasi dalam pembelajaran secara lebih mudah dan efektif. Beberapa contoh pengimplementasi. Yang pertama, media pembelajaran interaktif. Gunakan media pembelajaran interaktif seperti video, animasi, game edukatif, dan aplikasi pembelajaran. Hal ini dapat meningkatkan keingintahuan dan minat belajar masing-masing siswa. Simulasi dan role playing. Libatkan siswa dalam simulasi atau role playing yang mengharuskan mereka untuk berkolaborasi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Simulasi dan role playing adalah metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam situasi yang meniru dunia nyata, membantu mereka belajar melalui pengalaman langsung. Berikut perbedaan dan contohnya. Simulasi. Simulasi adalah representasi atau model dari suatu sistem atau proses nyata yang disederhanakan untuk tujuan pembelajaran. Tujuan yaitu membantu siswa memahami konsep, proses, atau sistem yang kompleks dengan cara yang lebih interaktif dan nyata. Contohnya, yang pertama, simulasi bisnis. Menjalankan bisnis virtual untuk belajar tentang manajemen keuangan, pemasaran, dan produksi. Yang kedua, ada simulasi lingkungan. Membangun model ekosistem untuk mempelajari interaksi antara spesies dan efek perubahan lingkungan. Yang ketiga, ada simulasi pertempuran. Membuat model pertempuran untuk mempelajari strategi militer dan taktik. Yang keempat, ada role playing. Role playing adalah metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam memainkan peran tertentu dalam suatu situasi atau cerita. Tujuannya yaitu untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial, empati, dan kemampuan memecahkan masalah dalam konteks tertentu. Contohnya, role playing dalam pertemuan. Siswa memainkan peran sebagai anggota tim yang sedang berdiskusi untuk mempelajari strategi negosiasi dan berkomunikasi. Yang kedua, role playing peran sejarah. Siswa berperan sebagai tokoh sejarah untuk memahami perspektif dan tantangan yang dihadapi tokoh tersebut. Yang ketiga, role playing permainan peran. Siswa memainkan peran sebagai karakter dan dalam permainan peran untuk mengembangkan kreativitas, imajinasi, dan kerja sama tim. Brainstorming. Dorong siswa untuk berkolaborasi dan berbagi ide dalam sesi brainstorming. Brainstorming adalah teknik untuk menghasilkan ide-ide baru dalam kelompok. Tujuan dari brainstorming yaitu untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide tanpa mengkritik atau menilai ide-ide tersebut pada tahap awal. Selanjutnya, melibatkan dunia luar. Yang pertama seperti kunjungan lapangan. Ajak siswa mengunjungi tempat-tempat yang terkait dengan materi pelajaran seperti museum, pabrik, lembaga penelitian, atau tempat kerja. Yang kedua, wawancara pakar. Hubungi pakar di bidangnya untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman dengan siswa. Yang ketiga, proyek komunitas. Libatkan siswa dalam proyek yang bermanfaat bagi masyarakat seperti yang pertama membersihkan lingkungan, yang kedua mengajar anak-anak atau membantu orang yang sudah lanjut usia. Selanjutnya menggunakan teknologi. Yang pertama, pembelajaran jarak jauh. Manfaatkan platform pembelajaran online untuk mengakses materi pelajaran, berdiskusi dengan guru dan teman, dan mengikuti kelas secara daring. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis.
Yang pertama, diskusi kelas. Dorong siswa untuk berdiskusi, berbagi ide, dan mempertanyakan informasi. Yang kedua, pembacaan kritis. Ajarkan siswa untuk membaca secara kritis dan mengevaluasi sumber informasi. Selanjutnya, penyelidikan dan penelitian. Berikan siswa kesempatan untuk melakukan penyelidikan dan penelitian untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mereka. Selanjutnya ada fleksibilitas waktu dan tempat, yaitu pembelajaran jarak jauh. Memberikan opsi pembelajaran online memungkinkan siswa belajar dari mana saja dan kapan saja sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, jadwal fleksibel. Menawarkan kelas dengan jadwal yang beragam untuk mengakomodasi siswa yang bekerja, memiliki tanggung jawab keluarga, atau memiliki keterbatasan mobilitas. Yang ketiga, pilihan metode pembelajaran. Memberikan pilihan metode pembelajaran seperti kelas tatap muka, kelas daring, atau kombinasi keduanya sesuai dengan preferensi siswa. Yang kedua, aksesibilitas materi dan teknologi. Yang pertama, materi pembelajaran yang aksesibel. Menyediakan materi pembelajaran dalam berbagai format seperti teks, audio, video, dan bahasa isyarat untuk mengakomodasi siswa dengan kebutuhan khusus. Selanjutnya ada beberapa aplikasi kolaborasi online. Yang pertama, Google Workspace, terdiri dari berbagai aplikasi yang dapat digunakan untuk kolaborasi. Google Workspace adalah kumpulan aplikasi yang dapat digunakan untuk bekerja seperti Gmail untuk mengirim dan menerima email, Google Calendar untuk mengatur jadwal, Google Drive untuk menyimpan file, Google Doc untuk membuat dokumen, Google Sheets untuk membuat spreadsheet, Google Slides untuk membuat presentasi. Untuk menggunakan Google Workspace, Anda dapat yang pertama menambahkan akun Google Workspace ke perangkat. Membuat aplikasi Google Workspace dengan mengklik icon aplikasi di bilah samping. Menambahkan tugas ke panel samping di beberapa aplikasi Google Workspace. Menambahkan file Office ke Drive, lalu mengedit, berkolaborasi, dan berbagi file menggunakan Google Dokumen, Spreadsheet, atau Slide. Mentransfer data pengguna dengan menggunakan salah satu produk migrasi. Yang kedua ada Slack, aplikasi kolaborasi yang populer dan dapat diakses dari berbagai perangkat. Slack adalah platform komunikasi dan kolaborasi berbasis awan yang memungkinkan anggota tim untuk yang pertama berkomunikasi dengan mengirim pesan kepada siapapun di dalam atau di luar organisasi. Yang kedua, berkolaborasi dan berbagi pesan, file, dan alat untuk mengelola proyek. Yang ketiga, mengatur proyek dan memanfaatkan ruang khusus yang disebut saluran. Yang kelima, bekerja secara asinkron, mengakses informasi, berbagi pembaruan, mendapatkan notifikasi apabila ada pembaruan di dalam workspace seperti adanya tugas baru, pengumuman, dan lainnya. Selanjutnya ada Zoom, aplikasi untuk konferensi video, berbagi layar, dan webinar. Zoom adalah perangkat lunak yang digunakan untuk konferensi video dan audio virtual, serta berbagai fitur lainnya. Berbagi layar, berbagi file, obrolan teks, ruang breakout untuk kelompok kecil, rekaman pertemuan. Zoom dapat digunakan di berbagai perangkat seperti seluler, desktop, telepon, dan sistem ruang. Zoom dapat diakses dengan mengunduh aplikasi atau mengklik tautan undangan yang diberikan. Zoom memiliki beberapa keunggulan diantaranya. Yang pertama yaitu kemudahan akses, kualitas video yang tinggi, fleksibilitas waktu dan tempat, fitur interaktif, dapat menampung banyak peserta dalam satu pertemuan. Selanjutnya ada Asana, aplikasi untuk manajemen proyek, manajemen tugas, dan perencanaan proyek. Apa itu Asana?
Asana adalah pemimpin dalam perangkat lunak manajemen proyek kolaboratif untuk tim dengan segala ukuran atau persebaran lokasi. Asana dapat membantu tim dan pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dengan lebih cepat dan mulus guna mencapai tujuan bisnis. Yang kedua, Workspace, aplikasi yang menawarkan percakapan koordinasi urusan pekerjaan, manajemen tugas, files meeting, dan smart personalia. Workspace memiliki beberapa arti. Yang pertama, dalam Microsoft Word, Workspace adalah bagian yang menampilkan tulisan yang dibuat atau akan di-print, lebih dikenal dengan sebutan lembar kerja. Dalam bahasa Inggris, Workspace adalah istilah yang merujuk pada area kerja. Istilah ini biasanya digunakan untuk menyebut tampilan area kerja pada aplikasi atau software tertentu. Google Workspace adalah paket pelayanan produktivitas dan kolaborasi online yang dikembangkan oleh layanan. Ini terdiri dari berbagai aplikasi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti email, kalender, penyimpanan cloud, dokumen, spreadsheet, dan presentasi lainnya. Selanjutnya ada Kahoot, platform yang menggami proses pembelajaran di mana membuat permainan pembelajaran yang dapat dibagikan kepada sesama teman kerja. Kahoot adalah sebuah platform pembelajaran berbasis permainan yang digunakan sebagai teknologi pendidikan di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Platform ini adalah permainan pembelajaran. Kahoot adalah kuis pilihan ganda yang dibuat untuk pengguna yang dapat diakses melalui penjelajah web atau aplikasi Kahoot. Yang terakhir ada Jira, alat manajemen proyek yang di kalangan pengembangan perangkat lunak. Jira adalah aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola proyek, melacak masalah, dan mengotomatiskan alur kerja. Jira dikembangkan oleh Atlassian, perusahaan perangkat lunak asal Australia. Google Workspace adalah kumpulan aplikasi berbasis cloud yang dirancang untuk membantu tim bekerja secara efektif dan produktif. Google Workspace memiliki beberapa paket berlangganan dengan fitur dan harga yang bervariasi. Beberapa paket tersebut diantaranya Business Star, Business Standard, Business Plus, dan Enterprise. Google Workspace juga memiliki versi untuk sekolah dan perguruan tinggi, yaitu Google Workspace for Education. Google Workspace for Education dirancang untuk mengamankan lingkungan pembelajaran, meningkatkan dampak pengajaran, mempersiapkan siswa untuk menghadapi masa depan. Yang selanjutnya ada Slack. Slack adalah aplikasi berbasis awan yang memungkinkan untuk pengguna berkomunikasi dengan orang lain di dalam atau di luar organisasi, berbagi file dan dokumen, mengatur proyek dan bekerja secara asinkron, mengakses informasi, mengatur percakapan berdasarkan topik atau proyek tertentu, mendapatkan notifikasi apabila ada pembaruan di dalam Workspace. Slack memiliki berbagai fitur, diantaranya yang pertama, pesan waktu nyata, pengarsipan, pencarian, 2 metode obrolan, pesan langsung, dan saluran obrolan grup, integrasi dengan aplikasi dan layanan lain. Slack dapat digunakan secara gratis, tetapi fitur-fitur yang tersedia akan terbatas. Untuk memanfaatkan fitur lainnya, pengguna dapat memilih salah satu paket yang tersedia, yaitu Standard, Plus, dan Enterprise Gold. Slack didirikan oleh Squidward, Butterfly, Eric Castello, Carl Henderson, dan Sergey. Nama Slack merupakan akronim dari Search Log of All Conversation and Knowledge. Yang selanjutnya ada Zoom. Zoom adalah layanan konferensi video berbasis cloud computing yang memungkinkan pengguna untuk terhubung melalui video, audio, telepon, dan obrolan. Zoom dapat digunakan
pada berbagai perangkat seperti seluler, telepon, dan sistem ruang. Zoom memiliki beberapa fungsi, di antaranya pertemuan dan konferensi video, presentasi, kolaborasi, komunikasi, media pembelajaran daring. Zoom juga dapat digunakan sebagai alat dalam fotografi dan manipulasi gambar. Fotografer dan desainer grafis dapat menggunakan Zoom untuk mengedit detail gambar seperti retouching, koreksi gambar, atau penyesuaian fokus. Selanjutnya, Asana. Asana adalah perangkat lunak manajemen proyek yang membantu tim dan individu untuk mengkoordinasikan rencana, proyek, dan proses, meningkatkan efisiensi, mengotomatiskan pekerjaan rutin, meningkatkan akuntabilitas, tetap teratur dan produktif. Asana menawarkan berbagai fitur, diantaranya yaitu pelaporan tanpa kerumitan untuk mendapatkan visibilitas real time terkait pekerjaan, aplikasi seluler untuk memeriksa status proyek, pengelolaan tugas di proyek untuk mencegah pekerjaan duplikat, pemberian tugas dengan tenggat ke rekan tim, lini masa untuk melihat perpaduan semua bagian-bagian proyek, komunikasi informasi dengan konteks menggunakan percakapan tim, pembaruan status proyek, dan komentar tugas langsung di Asana. Otomatiskan alur kerja di seluruh departemen, hubungkan pekerjaan ke goal tingkat perusahaan, manajemen sumber daya untuk merencanakan lini masa yang akurat, menyesuaikan beban kerja, dan tetap bekerja sesuai rencana. Gandakan, pindahkan, ekspor, impor, dan arsipkan proyek. Asana dapat diintegrasikan dengan alat bisnis penting lainnya seperti Microsoft Outlook, Slack, Zoom, Jira, Creative Cloud, dan Gmail. Kata workspace memiliki beberapa pengertian, yaitu tempat fisik untuk bekerja seperti meja kerja di kantor, tampilan area kerja pada aplikasi atau software tertentu, bagian dalam Microsoft Word yang menampilkan tulisan yang dibuat dan akan di-print dan juga dikenal sebagai lembar kerja. Selanjutnya ada aplikasi Kahoot, yaitu platform pembelajaran berbasis game yang digunakan untuk menyajikan pertanyaan kepada siswa dalam bentuk pilihan ganda, mengembangkan seperti pre-test atau post-test, mengevaluasi hasil belajar siswa. Selanjutnya ada Jira. Jira adalah alat manajemen proyek yang membantu melacak dan mengelola proyek dan item pekerjaan terkait di seluruh siklus hidupnya.